Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nufra Roskar dari kelas 11 IPS 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang saya akan bahas adalah Kerajaan Mataram. Tapi, sebelum melanjut videonya, teman-teman sekalian dapat memperhatikan ilustrasi di atas ini. Oke, Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam yang berdiri di wilayah Jawa pada abad ke-17. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Mataram telah menguasai seluruh Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura, kecuali dengan wilayah Batavia yang kini telah dikendalikan oleh VOC. Tidak seperti kepulauan besar lainnya yang dibesarkan oleh pengiriman ataupun penjajahan, Kesultanan Mataram didasarkan pada pertanian. Untuk lokasi Kerajaan Mataram, pada suatu kerajaan Mataram Islam sekarang terletak di wilayah Kota Gede atau Yogyakarta. Wilayah Kerajaan Mataram sebelum 1613 termasuk Kerajaan Pajang atau pada wilayah Jawa Tengah. Kemudian dibawa dengan pemerintahan Sultan Agung Hayangkusumo pada 1613 sampai 1645 dalam wilayah Mataram yang diperluas untuk mencakup wilayah Jawa Barat, bagian-bagian Jawa Timur seperti Lasem, Tuban, Surabaya, Pasuruan, dan Madura. Untuk sejarah singkat Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam memiliki lokasi di Kota Gede. Hadiah dari Sultan Hadiwijaya kepada King Ajeng Pemanahan karena jasanya telah berhasilkan mengalahkan Arya Panangsang di Jipang Panolan, yakni sebagai kerajaan pada abad 16. Pada awalnya berdiri kerajaan ini, Sultan Hadiwijaya King menunjuk Panahan Agung sebagai bupati di wilayah Mataram untuk membalas imbalan atas keberhasilan dalam memusnahkan Arya Panangsang. Kemudian, putra dari seorang Ki Ajeng, yakni yang bernama Sutawijaya, telah diambil menjadi anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya, yakni Sutawijaya menggantikan pada tahun 1575 setelah kematian Ki Ajeng Panahan sebagai bupati wilayah Mataram. Sebagai menjadi bupati, Sutawijaya merasa tidak sempurna. Ia ingin menjadi raja yang menguasai seluruh wilayah Jasa. Karena itu, Sutawijaya kini mulai memperkuat sistem pertahanan yang ada di wilayah Mataram. Atas permintaan Sutawijaya, bagaimanapun tidak disukai oleh Sultan Hadiwijaya. Jadi, Sultan Hadiwijaya akan mengirimkan pasukan sebagai menyerang kerajaan Mataram. Pada 1582, perang tidak dapat terhindarkan. Pasukan Pajang dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya karena Sultan Hadiwijaya sakit pada saat itu. Tetapi setelah beberapa saat kemudian Sultan Hadiwijaya meninggal. Pada titik ini telah terjadi antara perebutan kekuasaan dengan bangsawan di Pajang. Menantu Sultan Hadiwijaya dan Bupati Demak yakni Pangeran Pangiri datang ke Pajang yang bertujuan sebagai merebut tahta. Setelah sesuai kerajaan terasa aman, putra Sultan Hadiwijaya dan Pangeran Benawa memberikan takhta kerajaan kepada Sutawijaya dan memindahkan pemerintahan pusat kerajaan Pajang ke Mataram pada tahun 1586. Pada saat itu, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Mataram. Untuk silsilah kerajaan Mataram, Kesultanan atau Kerajaan Mataram pernah dipimpin dengan 6 orang raja. Inilah keenam nama raja tersebut. Yang pertama adalah King Ajeng Pemanahan. Raja pertama Kerajaan Mataram ialah King Ajeng Pemanahan. Ia adalah pendiri desa Mataram yang pada tahun 1556 yang menjadi cikal bakal Kerajaan Mataram. Desa Mataram awalnya terdiri dari hutan yang disebut dengan Alas Mentok dan kemudian menjadi daerah pemukiman. Pada 1584, Ki Ajeng Pemanahan telah menghembuskan napas terakhir dan akan dimakamkan dengan daerah Kota Gede. Dan raja kedua adalah Penembahan Senopati. Kekuasaan Mataram kemudian dapat berlanjut di tangan putra Ki Ajeng Pemanahan, yaitu Sutawijaya.
Sutawijaya adalah menantu Sultan Pajang dan putra angkat. Dia juga senopati di kerajaan Pajang yang kemudian memegang gelar penambahan senopati. Di bawah dengan pemerintahan penambahan senopati, kerajaan Mataram tak mengalami kebangunan rohani. Kerajaan kemudian memperluas wilayah dari Pajang ke Demak, Pasuruan, Tuba, Madiun, dan sebagian Surabaya. Pada tahun 1523, penambahan senopati meninggal dan digantikan oleh R.M. Jolang yakni anaknya. Yang ketiga adalah penambahan Ayakrawati. Penambahan Ayakrawati atau Raden Mas Jolang turun dari putra penambahan senopati dari King Ajam Panjawi. Beliau dapat memerintah kerajaan dari tahun 1606 hingga 1613. Raden Mas Jolang meninggal sejak tahun 1613, tepatnya di desa Kropiak, dan kemudian dimakamkan di kuburan besar Kota Gede. Raja keempat adalah R.M. Rangsang. Setelah penambahan Ayakrawati wafat, kekuasaan diserahkan kepada putra Raden Mas Jolang, yaitu Raden Mas Rangsang. Ia memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. R.M. Rangsang lebih dikenal sebagai Sultan Agung, raja terbesar di kerajaan Mataram pada masa pemerintahannya. Pada kerajaan Mataram memperoleh ketenaran dan bahkan hampir menguasai seluruh wilayah negara Jawa. Sultan Agung tidak hanya menaklukkan wilayah itu, tetapi juga bersikeras melawan VOC. Ia telah meninggal pada tahun 1645 dan dimakamkan di wilayah Imogiri. Selama masa pemerintahannya, dalam kerajaan Islam ini dengan cepat berkembang menjadi kerajaan pertanian, bukan kerajaan pelayaran. Selanjutnya, raja kelima adalah Amangkurat I. Setelah kematian Sultan Agung, kekuasaan diberikan kepada putranya, yaitu Sultan Amangkurat, pada tahun 1647. Sultan Amangkurat memindahkan pusat kerajaan yang awalnya terletak di Kota Gede ke Istana Trotoa. Sultan Amangkurat mulai menjadi raja dari tahun 1638 hingga 1647, berbeda dengan para pendahulunya yang menyeberang dengan VOC. Saat berteman dengan VOC, ini mulai memicu perpecahan di kerajaan Mataram Islam. Amangkurat meninggal pada Juli 1677. Dan raja terakhir atau raja keenam adalah Amangkurat II. Amangkurat II adalah pendiri Kasasura, Kasunan, kelanjutan dari Kesultanan Mataram. Amangkurat kedua memerintah dari tahun 1677 hingga tahun 1703. Raden Mas Rahmat sering disebut dengan sebagai Sunan Amral atau Laksana karena ia adalah Raja Jawa pertama yang menggunakan pakaian resmi dalam bentuk pakaian Eropa. Dan saya akan membahas peninggalan kerajaan Mataram. Yang pertama adalah makam pendiri kerajaan Imogiri. Kompleks makam Imogiri adalah kompleks makam pendiri kerajaan Mataram Islam yang dikelilingi dengan tembok yang tinggi dan stabil. Makam ini dengan beberapa pelayan berpakaian tradisional Jawa selama 24 jam. Gapura ini mempunyai arsitektur Hindu dengan pintu kayu tebal yang dihiasi dengan ukiran yang begitu indah. Yang kedua adalah Pasar Kota Gede. Kota kerajaan yang merencanakan Jawa menempatkan istana, pasar, dan alun-alun pada umumnya di sepanjang poros utara dan selatan. Seperti pasar Kota Gede ini, pasar tradisional sudah menambahkan senopati juga sudah ada sejak penambahan senopati hingga sekarang. Pada hari-hari pasar kalender Jawa seperti Hari Legiun, pasar ini dipenuhi dengan pengunjung, pembeli, dan barang dagangan. Setelah penjelasan singkat dari saya, apabila kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.